Shalom adik-adik semuanya. Kakak percaya hari ini adik-adik telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami layak untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah merasakan kedahsyatan Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita terlebih dahulu. Adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ke-27. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan. Kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang kenal sama Superman, Kapten Amerika, Bobo Boy? Nah, kita tahu mereka dari TV, dari film, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya kuasa untuk menolong orang-orang di sekitar mereka. Tapi mereka gak nyata. Kalau kita panggil nih hari ini karena kita kesulitan, mereka gak akan ada. Tapi hari ini kakak akan cerita tentang satu pribadi yang punya kuasa, yang punya kekuatan, dahsyat, nyata, yang kalau kita panggil nih, pribadi itu pasti hadir di tengah-tengah kita. Tahu namanya siapa? Namanya adalah Tuhan Yesus. Hari ini kita tadi belajar nih tentang kedahsyatan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus nih naik perahu di suatu danau. Tiba-tiba ada angin yang meniup, menimbus, apalagi itu, menghalau kapal mereka. Sehingga kapal mereka itu goyang di tengah-tengah gelombang. Mereka ketakutan dan mereka panggil Tuhan Yesus yang sedang tidur. Nah, mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, tolong, tolong." Kenapa mereka minta tolong? Karena mereka akan binasa. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Dan seketika itu juga angin dan danau itu berubah menjadi tenang sekali. Adik-adik, Tuhan Yesus yang kita sembah itu punya kekuatan yang dahsyat. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa merasakan kedahsyatan Tuhan Yesus. Siap? Yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kalau kita mau merasakan kedahsyatan Tuhan Yesus adalah kita harus melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, gimana caranya, Kak? Yang pertama, adik-adik harus terus bawa doa. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan Yesus mau berjalan bersama kita hari ini. Dan kakak percaya saat kita lagi menghadapi kesulitan nih, kita ditempa masalah, ada badai datang, kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah adik-adik semuanya. Amin. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi saat-saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Tuhan, aku takut Tuhan dengan pandemi ini Tuhan. Aku takut Tuhan dengan virus ini Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, kita duduk, kita berdoa sama Tuhan. Agar setiap penyakit, setiap virus itu berlalu dari hadapan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menghalaukan segala penyakit. Ingat gak? Tuhan Yesus pernah mencelikan mata orang yang buta. Tuhan Yesus pernah membuat orang yang lumpuh itu bisa bangun, berdiri dan berjalan-jalan kembali. Bahkan Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Itulah kedahsyatan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan kedahsyatan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah kita harus biarkan Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita? Yang pertama, jangan pernah kita memimpin diri kita sendiri. Nah, kita harus biarkan Tuhan Yesus memimpin diri kita. Kita harus biarkan Tuhan Yesus mau untuk tinggal dalam hati kita dan memimpin kita. Nah, caranya gimana Kak? Gitu kan? Jangan egois. Kita berdoa tadi sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan paksa Tuhan Yesus. Oke? Kalau Tuhan Yesus bilang iya, nah kita bisa bersuka cita karena kehendak kita dan kehendak Tuhan sudah sejalan. Nah, saat Tuhan Yesus memimpin kita, Tuhan Yesus akan menggunakan kuasanya untuk menolong kita. Amin. Amin. Hari ini tadi kita sudah belajar bagaimana kita bisa melihat dan merasakan kedahsyatan Tuhan. Yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus biarkan Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Hari ini kita mau merasakan kedahsyatan Tuhan Yesus. Yang mau, angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau? Kakak percaya bukan hanya di TV, bukan hanya di komik, tapi Tuhan Yesus itu nyata. Dan dahsyatnya Tuhan Yesus, kuasanya juga nyata. Amin. Kita akan berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang bantu kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terutama Tuhan, kami ingin melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat, agar kami dapat menyaksikannya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami berada, bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya kuasa untuk menolong dan untuk menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai.